Pas 5 bulan 3 hari yang lalu, saya mengalami salah satu kecelakaan terbesar dalam hidup saya yang benar-benar memberikan impact luar biasa. Tabrakan ini terjadi di tepi jalan. Waktu itu saya lagi naik alat ini, namanya unicycle. Dan sebenarnya alat ini nggak ada masalah gitu dinaikin. Tapi waktu itu ketika saya lagi naik, waktu itu kami lagi mau sarapan pagi gitu ya. Dan ketika saya naik, itu tuh di sini nih saya pasang DIY, pasang sendiri, satu buah bantalan di depan, satu buah bantalan di belakang. Jadi dia menjepit kaki saya di tengah-tengah. Tujuannya supaya apa? Kalau saya lagi jalan, kaki saya tuh nggak kegeser ke depan, nggak kegeser ke belakang, terutama kalau ada polisi tidur gitu loh. Tapi ternyata alat yang saya buat sendiri, saya sangka bisa mengamankan diri saya, justru mencelakakan saya. Karena ketika tabrakan, kaki saya terjebak di dalam, dan ketika tabrakan, dia tuh muntir, jret. Dan puntirannya itu, putarannya itu yang membuat paha saya patah. Tulangnya sampai patah. Ketika saya lagi terbaring di jalanan, saya tidak bisa bangun sama sekali. Saya coba bangun, tidak bisa. Coba bangun, tidak bisa. Berkali-kali. Saya bingung, ini kenapa? Apakah kaki saya kejepit sama orang lain sehingga saya tidak bisa bangun? Atau kenapa gitu loh. Tapi saya coba angkat kepala saya, dan lalu saya melihat bahwa ternyata paha saya arahnya ke sini, lututnya ke arah situ. Saat itu juga saya langsung tahu bahwa ini patah. Ketika tabrakan itu, untungnya langsung ada banyak orang yang datang gitu. Saya melihat bahwa ada supir Gojek yang langsung turun pada saat itu juga berusaha ngebantu saya. Entah supir Gojek atau supir Grab gitu ya. Dan pada saat itu juga ada supir oplet bersama istrinya yang lewat. Saya nggak tahu opletnya memang kosong atau dikosongin pada saat itu juga sama dia. Tapi mereka langsung bantu, langsung tolongin. Di situ saya bisa melihat bahwa mayoritas orang tuh memang baik, mayoritas orang tuh memang bisa dipercaya. Jadi ketika patah, karena terpuntir, patahnya tuh runcing. Jadi patahnya bukan patah begini, tapi patahnya tuh straight, satu nusuk tulang bawah, satu nusuk ke otot atas, satu nusuk otot bawah. Itu sakit sekali, sakit bukan main. Kalau 1 sampai 10 rasa sakitnya itu sekitar 9,5, rasa mau pingsan, benar-benar udah sakit banget. Ketika sampai di rumah sakit, mereka juga bingung gimana cara ngangkat saya. Maka mereka membawa satu buah stretcher gitu ya, yang benar-benar kaku gitu ya, dari plastik keras. Dan badan saya diangkat sedikit, aku juga ngangkat tuh rasa sakit luar biasa. Dan saya diletakin di atas stretcher itu supaya saya bisa diangkut, supaya saya nggak bergerak-gerak. Dan karena lagi COVID, maka mereka nggak bisa langsung merawat saya begitu saja. Karena nanti perlakuannya bisa berbeda. Kalau waktu itu saya negatif, saya bisa dioperasi seperti biasa. Kalau saya positif, maka dokter di situ semuanya harus pakai APD lengkap. Dan itu sangat menyulitkan. Dan saya bingung, ini kalau menunggu hasil swab PCR mau berapa lama? Karena bisa beberapa hari. Tapi mereka bilang, Pak, percayalah, kami ini paling cepat di antara semua PCR yang ada, Pak. Kami PCR sekarang, nanti malam tuh sudah bisa operasi. Saya kejadian jam 10 pagi, operasi itu jam 10 malam. Dan saya benar-benar tidak bisa apa-apa. Sehingga pelindung kaki saya yang ini harus dirobek. Ini baju saya persis yang baju yang ini. Dan celana saya, ini harus dirobek juga. Karena dia bilang, Pak, Bapak mau saya angkat kakinya untuk buka celana, mau menyelamatkan celana atau mau menyelamatkan kaki? Robek aja, enggak apa-apa dok. Celananya dirobek, digunting, ini juga digunting. Dan saya berbaring di sana, kelaparan sampai kebelet pipis. Dan saya kebelet pipis, tapi saya tidak mungkin bangun karena gerak sedikit pun susah gitu loh. Tapi dokter di sana bilang, perawatnya bilang bahwa Pak, nanti aja Pak pasang kateternya sekalian Pak pada saat operasi. Akhirnya sudah jam 6 sore, saya nggak tahan lagi, saya bilang, Dok, please kateter sekarang juga. Dokter bilang, Pak, nggak mau nunggu nanti Pak, sekalian Pak operasi. Enggak dok, kateter sekarang juga udah nggak tahan, udah kebelet pipis banget, kaki sakit ini kebelet pipis, udah nggak tahan, kantong udah kembung banget. Akhirnya di kateter jam 6 sore dan banyak banget. Pak, kok banyak banget? Ya sudah saya bilangin, saya udah kebelet dari pagi dok. Ini rasanya udah keterlaluan banget, udah nggak tahan banget. Saya sudah mulai lega gitu ya, sudah pakai kateter.
Ada juga berita bahwa ini belum tentu bisa siap tes COVID-nya gitu. Saya cemas, aduh. Dokternya ngasih tahu bahwa kalau ini hasil tes COVID-nya kemalaman, baru keluar jam 9, jam 10 gitu. Kita operasinya besok ya. Aduh, saya mikir, oh Tuhan, gimana caranya saya mau tidur kayak gini, kaki sakit gitu ya. Tapi syukurlah, hari itu jam 8 malam, hasil saya selesai keluar bahwa saya negatif. Oh, leganya bukan main, tapi saya masih deg-degan gitu ya. Ini dokter masih mau operasi atau enggak? Mereka berusaha hubungi dokter dan akhirnya dapat kabar, yes, operasi jadi dilaksanakan jam 10 malam. Maka jam 10 malam itu juga saya diangkut dan tapi posisi saya sudah tidak enak sama sekali, sudah sakit. Karena stretcher yang tadinya ada di pas di bawah punggung saya yang untuk menahan supaya saya nggak gerak-gerak gitu ya, itu tuh sudah bergeser. Sehingga kalau misalnya ini adalah stretcher, badan saya tuh setengahnya seperti ini. Jadi badan saya bukan pas di atas stretcher seperti ini, badan saya tuh setengahnya. Dan jadi tulang punggung saya pas kena di stretcher ini, sakit sekali. Sebelum operasi saya bilang gini, boleh nggak ya, sama kepala kamar operasinya saya bilang bahwa, boleh nggak ya, tolong digeser badan saya supaya bisa ke sini. Tapi badan saya digeser sedikit pun, Pak, ini kita geser ya Pak kakinya ya Pak, kita mau diangkat tuh Tuhan, 1 sampai 10 rasa sakitnya langsung 23. Amit-amit, sungguh-sungguh terlalu. Sampai rasa keluar air mata saya dan saya bilang, oh jangan, stop. Udah, stop, jangan lagi. Lalu sesak napas, saya bilang, udah, ini sakit dulu, enggak apa-apa. Nanti aja kalau saya udah ketiduran, udah kena bius, baru dipindahin ya. Mereka setuju. Jadi saya nggak dipindahin ranjang. Dokter anestesi datang, saya di anestesi dan saya bilang, mohon maaf ya. Saya sempat mohon maaf sama mereka semua. Saya sangat ngerepotin, harus operasi malam-malam. Saya mohon maaf. Dan terima kasih sudah mau kerja malam-malam. Malam itu tuh yang kerja cuma sedikit, orangnya sudah benar-benar sedikit. Jadi mereka harus kerja keras ngangkat badan saya. Dan saya bilang thank you, terima kasih para dokter, para suster sekalian. Saya ngerasa, oh ini udah mulai fly nih. Lalu saya pamit, saya bilang, saya tidur dulu ya. Dan malam itu para dokter benar-benar kerja keras. Bu Reni nungguin saya sambil deg-degan di luar kamar operasi sendirian. Beliau yang dampingin dari awal benar-benar sampai sekarang. Beliau benar-benar yang dampingin saya. Malam itu dokter bekerja keras dan saya baru tahu bahwa saya tuh curiga gitu loh. Apakah tulang saya tuh keropos gitu sehingga segitu gampangnya patah. Dokter menceritakan bahwa malam itu separuh mati untuk ngangkat paha saya. Karena ngangkat paha saya tuh berat, butuh 3 orang untuk ngangkatnya. Dan ketika di operasi, bekasnya tuh panjang banget. Nanti saya kasih lihat bekasnya. Bekasnya tuh panjang banget. Dan mereka mengoperasi tuh mulai dari sini, di belek sampai sini dipotong. Dan membuka kakinya, ngurusin kakinya itu butuh 3 orang. Ketika ngebor, dokter bilang, Pak, kaki Bapak ini nih keras banget, kalsiumnya padat banget, tulangnya benar-benar kuat banget. Dan di situ saya tahu bahwa, oh ya, saya ternyata memang tidak kekurangan kalsium. Di situ kabar baiknya. Tapi kabar buruknya, ini adalah tulang paha. Ini adalah tulang sandaran, yang artinya penyembuhannya bakal lama. Dan ini nggak bisa makan waktu sebentar. Terus salah satu yang paling berat buat saya itu adalah mengatasi traumanya pasti. Ketika saya tabrakan, itu adalah salah satu momen yang paling berat dalam hidup saya. Dan saya sebelum bisa bantu mengabulkan mimpi orang, saya harus bisa membantu diri saya sendiri dulu. Nggak gampang bagi saya untuk tidur. Ketika saya tidur, mimpinya tuh aneh-aneh. Mimpi di mana saya kehilangan anak saya, mimpi di mana saya mimpi bahwa saya anak saya sendiri. Aneh-aneh mimpinya. Jadi tidur pun bukan menjadi hal yang bisa membuat saya istirahat. Tidur pun menjadi hal yang menakutkan bagi saya. Berat sekali buat saya. Ini adalah salah satu cobaan yang paling berat dalam hidup saya.